baru, yaitu kategori pembayaran. Nah, pembayaran ini kita akan ngebahas apa aja sih yang sering dipakai oleh eksportir dalam kegiatan ekspor. Jadi gue sebut kalau misalnya yang paling umum itu ada dua. Yang pertama adalah letter of credit, yang kedua adalah bank transfer. Jadi gue akan jelaskan apa itu letter of credit dan apa itu bank transfer, atau TT kita sebutnya, telegraphic transfer. Nah, sebenarnya gue pengen kasih analogi sederhana supaya kalian tuh paham dulu. Jadi gini, gue coret-coret sedikit nggak apa-apa ya. Kalau misalnya TT atau bank transfer, ini sebenarnya pasti kalian tuh umum banget lah. Ini tuh kayak kalian bisnis biasa. Misalnya contoh, ini kalian, terus ini bayar. Yang kalian lakukan pertama kali adalah, pasti kan bukan quotation kan, atau penawaran. Udah gitu kalian bilang kayak, Mister ini totalnya segini, down paymentnya 50%, kayak gitu kan. Nah, kalau kalian sudah bilang kayak gitu, biasanya nanti buyer langsung akan melakukan transfer ke kalian untuk melakukan down payment. Nah, ini langsung benar-benar ditransaksikan menggunakan bank. Jadi benar-benar kayak bank, antar bank BCA atau bank BCA ke BRI, kayak gitulah. Nah, yang dilakukan di sini, tapi biasanya si buyer ini pergi ke banknya, misalnya di Amerika Standard Chartered gitu ya. Dia langsung kirim kayak, Julio minta ini dong IBAN. Jadi IBAN itu ya, International Bank Account. Jadi kayak minta nomor rekening biasa sih lebih tepatnya, supaya dia bisa langsung tuju, dia kirim. Biasanya itu makan waktu 5 hari kerja. Nah, itu bank transfer. Yang selanjutnya adalah letter of credit. Letter of credit ini, misalnya contoh ya, ini si eksportir namanya Agus gitu ya. Jadi sorry kalau misalnya ada yang namanya Agus lagi nonton video ini. Si buyer namanya siapa ya, Max misalnya. Si Agus ini menggunakan bank BCA. Si Max yang tadi gue bilang, dia menggunakan misalnya UOB. Cara LC biasanya gini guys. Si Agus akan melakukan kiriman dulu, penawaran, kayak quotation dulu. Udah gitu Max setuju. Pokoknya singkat cerita dia deal aja harganya. Terus udah gitu si Max akan melakukan kiriman uang ke UOB. Misalnya transaksinya sebesar $20.000 UOB. Nah, di UOB ternyata oke, approve. Tapi sebelum ditransfer 20.000 juga sama kayak bank transfer, dia minta nomor rekening juga, banknya apa dan lain sebagainya. Baru UOB kirim informasi ke BCA, ini ada uang 20.000 nih dari Mr. Max ke Mr. Agus. Udah gitu BCA bilang oke, approve. Baru BCA ngomong ke si Mas Agus nih, Pak Agus, ini LC-nya sudah terbit, LC-nya sudah diterima. Sekarang tinggal Mas Agus yang melakukan pengiriman barang. Lalu kan nanti kalau kita kirim barang kan ada namanya bill of lading. Nah, gue udah pernah bahas kan bill of lading itu kayak gimana. Jadi bill of lading itu kan surat bukti bahwa kontainer udah jalan. Pas kontainernya udah jalan itu kan bill kita pegang tuh. Nah, bill of ladingnya kita kasih ke bank. Jadi selanjutnya adalah kita kasih dia BL-nya, BCA kasih ke UOB BL-nya, baru tukeran. Jadi kalian kasih dokumen, bank kasih kalian tuh uang gitu. Nah, jadi dua pembayaran itu lebih tepatnya kalau yang TT itu zaman, kalian tau gak sih dulu Kaskus itu kan kayak ada forum jual beli rekening bersama. Kalau bank transfer itu biasanya pembeli itu takut, jangankan pembeli deh, kalau kalian gitu ya, kalian pergi ke online, jangan online store, jangan e-commerce, tapi ke Instagram misalnya, kalian lihat kayak, wih ada baju bagus, terus kalian chat penjualnya, terus penjualnya bilang, oh boleh pak kirim nomor, biaya bajunya ke nomor rekening ABCDEFG atas nama Rudi misalnya kayak gitu, dengan total kurang lebih 2 juta. Nah, kalian aja kirim begitu kan juga takut kan, apalagi bayarnya kirimnya 200 juta. Makanya Kaskus sekarang udah mulai turun. Yang laku adalah Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Karena kalau misalnya kalian mau beli barang di online, di toko online gitu, tapi lebih tepatnya di Instagram, kalian pasti nanya, Pak Rudi punya toko di Tokopedia nggak? Atau punya toko di Shopee nggak? Kenapa? Karena kan kalian feel secure. Uangnya dipegang sama Tokopedia, uangnya dipegang sama Shopee. Ketika barang dikirim, baru si penjualnya dapat uang. Lebih tepatnya si penjualnya dapat uang ketika kalian klik, yes, saya sudah menerima pesanan. Kan gitu. Makanya itu adalah LC, itu namanya letter of credit.
biasanya kalau kita transaksi menggunakan pihak ketiga si Tokopedia atau Shopee, sekarang kalau letter of credit uangnya itu ditaruh di bank. Jadi kalau misalnya gue mengasumsikan si penjualnya itu harus mengirimkan kayak quote and quote nomor resi JNE lah, tapi kalau kita eksportir ngasihnya bill of lading, surat bukti kalau konten itu udah jalan. Jadi itu yang paling yang paling umum untuk kalian tahu. Yang pertama adalah telegraphic transfer, yang kedua adalah letter of credit gitu. Cuman abis itu gue juga pengen ngebahas nanti di materi selanjutnya bagaimana plus minusnya si telegraphic transfer dan plus minusnya si letter of credit. Yang penting kalian tahu dulu ada dua jenis pembayaran yang paling umum dan pasti dipakai di dunia ekspor. Kurang lebih seperti itu teman-teman. So see you on the next video. Bye bye.